Berburu takjil di Pasar Lama Tangerang, Banten seolah jadi tradisi warga setempat selama lebih belasan tahun terakhir. Belum saja, takjil yang tersedia beragam, dari yang asin hingga yang manis, dari cemilan sampai makanan berat, dari yang jadul sampai kekinian. Biar nggak hancur dia kalau digoreng, kadang suka hancur gitu kalau nggak dilipat. Salah satu yang paling diburu di Pasar Lama Tangerang, Kecamatan Sukasari, Kota Tangerang adalah kios milik Asep, penjual pisang goreng yang sudah berjualan selama 10 tahun belakangan. Rahasia bisa bertahan lama tentu saja lantaran Asep sangat menjaga kualitas bahan bakunya. Ia hanya mengandalkan satu supplier pisang dari Jompang, Surade, dan Cidolok, Sukabumi, Jawa Barat. Pisang-pisang itu didatangkan langsung dari daerah-daerah tadi tuh, Secret Lovers. Bener Kak, emang daerah sana itu emang benar-benar kualitasnya agak beda. Jadi punya tekstur dalam pisang itu dia lebih bagus. Dan lebih oranye dia warnanya pun seperti itu. Kan kalau di sana itu dia walaupun sudah matang seperti ini digoreng nanti seperti ini Kak. Jadi lebih pulen dan lebih manisnya pun lebih kerasa. Dibandingin dia udah lembek banget itu manisnya udah berkurang sebenarnya. Karena kadar air di pisang ini pasti keluar jadi menimbulkan rasa asam. Iya. Tak hanya teksturnya, warnanya pun berbeda. Sejak sebelum digoreng, pisang ini sudah terlihat oranye segar. Setelah masuk penggorengan, warnanya semakin pekat mirip pisang bakar. Asep memang sengaja menggoreng sekali banyak, lalu menumpuk pisang gorengnya. Menurutnya, rasanya justru lebih nikmat saat sudah sedikit dingin dibandingkan ketika masih panas baru diangkat. Soalnya, tekstur pisang goreng jadi lebih pulen dengan perpaduan manis dan sedikit asam. Cita rasa khas ini rupanya inovasi Asep selama berjualan 1 dekade. Asep punya cara sendiri untuk menjaga karakter rasa agar berbeda dari pisang goreng lainnya. Ya mudah-mudahan alhamdulillah gitu. Karena kita pengibunannya pakai ragi, cukup itu aja. Jadi walaupun nggak matang ya kita nggak jualan, nggak dipaksain. Terkadang orang pembeli pun ada nyebut kok suka asam, ya karena emang kita alami. Pisang itu kan nggak semuanya ada yang manis banget, ya pasti ada asamnya gitu. Nah yaudah kita jadi berbalik dengan cara alami aja gitu. Per porsinya pembeli mendapatkan 1,5 buah pisang, harganya Rp20.000 tanpa topping dan Rp25.000 dengan tambahan meses, keju atau susu kental manis. Porsi besar, harga terjangkau dan rasa yang konsisten jadi daya tarik pisang goreng Asep. Pantas saja, dalam seminggu, Asep bisa menyiapkan 2,5 ton pisang tanduk untuk berjualan. Ya ampun, banyak banget ya Secret Lovers. Gak heran, modal yang dikeluarkan pun gak sedikit. Asep harus menyiapkan Rp30 juta untuk jualan 1 minggu. Dwi sejak tahun 2011 sudah menjadi pelanggan setia kuliner Pasar Lama. Baginya pisang goreng Asep sudah terbukti nikmat disantap selama bertahun-tahun jajan di Pasar Lama. Lebih gurih ya, karena nggak pakai tepung dianya, jadi lebih enak aja, lebih kerasa pisangnya. Berbeda dengan Dwi, ini merupakan kali pertama Firda mencoba pisang goreng Asep. Padahal Firda merupakan pelanggan setia kuliner Pasar Lama sejak awal dibuka loh. Lokasi Pasar Lama yang dekat dari rumahnya membuat Firda sering mampir sepulang kantor. Tapi sebelumnya ia tak pernah terlintas membeli pisang goreng. Baru mau nyoba. Oh baru mau nyoba. Yang bikin tertarik pengen nyobain tuh apa Kak? Tertarik sih pisangnya gede-gede ya, terus toppingnya juga melimpah banyak gitu. Kalau harga terjangkau sih, masih ya di kantong pelajar juga bisa. Selain pisang goreng, ada juga minuman kekinian yang sempat viral dan tentu saja ramai didatangi pembeli di Pasar Lama. Ya Secret Lovers, es oyen. Setiap hari banyak pembeli datang untuk membawa pulang es oyen sebagai sajian segar berbuka puasa di rumah. Wah, isiannya banyak banget ya. Di antara semua isian es oyen, hanya satu bahan yang perlu dimasak, yaitu pacar Cina.
Mutiara Pink ini terbuat dari tepung sagu atau tapioka. Proses memasaknya terbilang sederhana. Cukup direbus dalam air mendidih hingga mengental dan kenyal. Waktunya sekitar 30 menit. Ini lumayan pegel juga ya Mas ya kalau Iya. misalkan 30 menit ngaduk kayak gini, pegel Aduh, banget. pegel banget Ini ini. karena lagi puasa jadi aku balikin ke Mas aja deh, Iya. capek. Setiap hari, buah-buah untuk es campur dikirim sudah dalam bentuk potongan dari supplier. Jadi tinggal disajikan saja di kedai es. Buah seperti nangka, alpukat, mangga, dan kelapa di stok sampai 4 wadah. Setiap wadah bisa menampung hingga 15 kg buah yang sudah dipotong. Nah, rahasia menjaga kesegaran buah, sesampainya di kedai, buah harus langsung disimpan di kulkas. Tidak boleh ada jeda. Ya, buah baru akan dikeluarkan ke tempat penyajian kalau banyak pesanan, supaya kualitas tetap terjaga dan pelanggan tidak lama menunggu. Ramai banget Kak, ramai banget ya. Alhamdulillah gitu, semenjak berkah Ramadan juga kali ya. Jadi saking banyaknya juga kan kita keteteran juga nih tiap maghrib nih. Per hari, es oyen bisa terjual hingga 1.000 mangkok. Di antara para pembeli, Fiona dengan sabar mengantri demi membawa pulang es oyen favorit ibunya yang sudah menjadi pelanggan setia. Padahal rumah Fiona cukup jauh di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Salah satunya sih sebenarnya es telernya ya, es telernya yang original. Menurut aku rasanya pas sih, manis juga dan di mulut aku tuh cocok. Tenang Secret Lovers, di sini harganya mulai Rp22.000, tapi porsinya besar, buahnya pun berkualitas. Iya, soalnya kan kalau untuk mutiara, untuk oyen kita 60 gram. Kalau untuk alpukat kita 40 gram, nangkanya 40 gram. Kita juga kan pakai kelapa juga, kelapanya 25 gram. Nah, untuk durennya tuh tergantung tuh, ada yang pakai oyen duren, oyen mangga, ada juga yang oyen jagung. Eits, buat tim berbuka dengan makanan berat, di sini ada ayam taliwang yang terkenal dengan porsi besar, bumbu meresap, dan pedasnya nampol. Kedai ayam taliwang ini sudah ada di Pasar Lama sejak tahun 2012. Yap, benar banget. Ayam taliwang jadi salah satu pionir kuliner di Pasar Lama Tangerang. Lantaran terkenal di media sosial, banyak orang penasaran ingin mencobanya. Tak heran, lapaknya selalu ramai tuh. Saking ramainya, dalam seminggu mereka menyetok hingga 1.000 ekor ayam loh Secret Lovers. Enak sih rasanya, soal harganya juga murah kan, enak. Porsinya oke sih kalau buat buka puasa. Di sini enak sih Kak, terus rame juga tempatnya. Ayam juga enak tadi, ada makan pecing kangkungnya juga enak. Di balik meresapnya bumbu, penjual memiliki bumbu rahasia untuk menghilangkan rasa amis ayam, yaitu perpaduan jeruk limau, tomat, dan garam. Kombinasi ini dipercaya mampu menghilangkan amis dan menambah kenikmatan rasa. Kuncinya, bumbu hanya direndam sebentar, lalu diperas agar tidak terlalu basah, baru kemudian digoreng. Uniknya, ayam taliwang justru tidak perlu dimarinasi lama karena bisa merusak tekstur. Teknik melipat membuat ayam yang digoreng tetap utuh, bentuknya terjaga, kulit tidak lepas, dan daging tidak lembek. Biar nggak hancur dia kalau digoreng. Kadang suka hancur gitu kalau nggak dilipat. Kalau hancur Bentuk. maksudnya kulitnya hancur Ya, atau ya kulitnya juga bisa. kulitnya juga bisa? Kadang dagingnya juga ikut lepas gitu dia. Oh, lepas. Setelah dilipat, ayam digoreng selama 5 menit. Nah, menggoreng ayamnya harus menggunakan minyak banyak ya. Supaya ayam terendam semua dan matang sempurna. Selain itu, apinya juga harus besar supaya agak garing di luar tapi lembab di dalam. Kalau sudah, baru ayam digeprek lagi. Tujuannya agar bumbu meresap lebih cepat ke dalam daging dan membuat dagingnya lebih empuk tanpa merusak bentuk. Tapi sebelumnya udah pernah nyoba belum kalau misalkan nggak digeprek gitu rasanya kayak gimana? Bumbunya itu nggak nyampe ke dalam sih ya. Kalau nggak digeprek itu. Bumbu buat bakar. Bumbu buat bakarnya.
Ayam yang digunakan adalah ayam kampung muda yang ukurannya masih kecil dan dagingnya lembut. Harganya Rp60.000 per porsi. Proses membumbui ayam dilakukan saat pembakaran. Ayam tidak dioles saus, melainkan sambal sesuai level yang dipesan pembeli. Mulai dari manis, sedang, pedas, hingga sangat pedas. Ternyata ada rahasia kedai ayam Taliwang supaya ayam matang merata. Arang batok deh kak. Selalu arang batok tadi nggak pernah. Selalu arang batok dari awal nyampe saat ini. Kalau pakai arang batok kita apinya lebih awet. Selain faktor rasa dan kematangan merata, api arang batok juga lebih awet dibandingkan arang jenis lain. Jadi, kapan nih mampir ke Pasar Lama Tangerang Circuit Lovers? Sebuah bukit di Kabupaten Gresik, Jawa Timur diyakini menyimpan harta karun peninggalan Sunan Kalijaga. Tak main-main, konon ada 3 peti emas yang tertinggal di Bukit Surawiti dari masa kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Apakah memang benar demikian? Ini keris Kolomunyeng, konon dulu berasal dari pena atau pensilnya Sunan Giri. Seketika dengan karomah beliau langsung berubah menjadi keris Kolomunyeng. Bukan buatan empu. Bukan sama buatan sekali empu. bukan buatan empu Kalau ya. buatan empu biasanya ada tanda Bekas ininya ya, bekas tempa-tempanya ya. bekas ini sidik jari. Sidik jarinya, tapi ini asli ya. Kisah bermula ketika Sunan Kalijaga berjumpa dengan seorang bangsawan kaya, Raden Bagus Mataram, yang ingin mendukung perjuangan dakwah sekaligus mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, apa yang dibawa adalah 7 peti emas. Nyata dalam bentuk fisik emas dan lain-lain. Sebagai bukti bahwa beliau siap untuk membantu pendirian kesultanan itu. Akhirnya disetujui keberadaan di sini beliau dan harta bendanya pun sangat dirahasiakan oleh Sunan Kalijaga untuk mengatur strategi itu. Sebagian memang dibawa ke Demak, sebagian lagi disimpan Surawiti. Jika ada kekurangan, diambil lagi ke Surawiti. Ada kekurangan, diambil lagi ke Surawiti sampai berdirinya Kesultanan Demak. Dan ternyata apa yang diberikan Raden Bagus Mataram ke Surawiti itu berlebih. Dari 7 peti emas harta benda yang diberikan itu hanya digunakan 3 peti aja sudah cukup untuk membiayai Kesultanan Demak. Disebut-sebut karena bantuan dana itulah Kesultanan Demak akhirnya berdiri sekitar tahun 1500 Masehi. Hal itu menandai tonggak keberhasilan dakwah Islam di Pulau Jawa, bahkan seluruh Nusantara. Tuntas dengan misinya membantu Sunan Kalijaga, Raden Bagus Mataram lalu memilih untuk menetap di Bukit Surawiti sampai akhir hayatnya. Karena itulah banyak yang menduga jika harta dari Raden Bagus Mataram masih tersimpan di Bukit Surawiti. Ini ditemukan melalui pendapat dari para ahli spiritual. Kemudian kita cocokkan dengan sejarah yang ada. Kemudian dari praktisi spiritual banyak yang mencoba untuk nerobos ke dalam apa sih sebetulnya di dalam batu ini. Nah, bagi para penjara sendiri ada beberapa orang yang mendapat apa? Ya beberapa keping emas dan betul-betul fisik keping emas. Peristiwa aneh tapi nyata penemuan harta dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan banyak anggapan berkembang, Bukit Surawiti adalah lokasi untuk mencari kekayaan jalur goib. Apalagi bukit setinggi 260 meter di atas permukaan laut ini diyakini pernah menjadi tempat bertapa Sunan Kalijaga untuk mengasah ilmu spiritual dan kepekaan batin. Selain itu, lokasi Sunan Kalijaga bersemedi menjaga tongkat dari Sunan Bonang dipercaya masih ada di aliran sungai dekat Surawiti. Tongkat itu memang berbentuk kayu bambu dan akhirnya tumbuh menjadi sekian banyak pohon ini.
memang betul-betul bersejarah karena tongkat ini akhirnya disebut pring silir, di mana pring silir itu sebagai sandaran dari Sunan Kalijogo ketika menahan dari aliran air itu. Dikisahkan Sunan Kalijaga yang masih bernama Raden Sahid menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali selama kurang lebih 3 tahun. Karena itulah ia dijuluki sebagai Sunan Jaga Kali atau Sunan Kalijaga. Dari kisah turun-temurun, pengikut pertama dari Sunan Kalijaga adalah seorang pemimpin kampung kecil bernama Suro Astono. Dari situlah dakwah Sunan Kalijaga lalu berkembang luas. Banyak orang yang kemudian tertarik untuk memeluk Islam. Sosok wali yang kental kejawaannya ini juga dipercaya membuat beduk pertamanya di Bukit Surawiti. Tapi, apakah benar ada harta karun di Bukit Surawiti? Tak ada yang bisa menjawabnya. Berjarak 1 jam dari Bukit Surawiti, Masjid Sunan Giri juga menyimpan kisah yang tak kalah menakjubkan. Adalah makam Mbah Jenggot yang berada di depan gapura terlihat ramai dikunjungi peziarah. Punya hubungan dekat dengan Sunan Giri, bahkan disebut masih kerabat, Mbah Jenggot ternyata punya peran yang penting dalam syiar Islam di Tatar Gresik. Tak main-main, dia adalah muazin pertama dari Masjid Sunan Giri. Konon jenggotnya nih sampai ke tanah ini. Oh, jadi terkenal dengan nama Mbah Jenggot. Ya. Itu sudah ada sejak zaman Sunan Giri. Sunan Giri. Zaman Sunan Giri sudah ada. Nah ini yang keistimewaan beliau ini ketika memandangkan adzan ini konon dari orang-orang katanya orang-orang tahun dulu itu terdengar sampai ke Pulau Jawa. Jika dilihat secara detail, kawasan yang tak terhalang gedung bahkan masih menjadi hutan kala itu menjadi salah satu faktor kenapa suara Mbah Jenggot bisa lantang terdengar. Selain itu, Mbah Jenggot juga diyakini memakai corong atau toa kuno ketika mengumandangkan azan. Nah ini nanti naik ke atas duduk, karena posisi di atas duduk sampai di kaki ini dapat perhatikan. Nah, seandainya. Oh gitu, nah, oke, seandainya kita di puncak. Tapi kisah masyhur lain juga ada di Bukit Giri Gajah, tempat Sunan Giri dimakamkan. Menyiarkan Islam dengan cara yang santun dan tembang-tembang di abad 15, kehadiran Sunan Giri membuat khawatir Majapahit yang saat itu masih menguasai Tatar Jawa. Sebuah kisah menyebut pasukan Majapahit sempat menyerbu santri Sunan Giri di Bukit Giri Gajah. Ajaibnya, sebuah pena yang saat itu sedang digunakan oleh Sunan Giri menyalin Al-Quran berubah menjadi keris lalu terbang dengan sendirinya. Keris itu melukai semua prajurit Majapahit dan berputar-putar di angkasa sampai keadaan menjadi aman. Keris itulah yang tersohor dengan sebutan Kalamunyeng. Entah fakta kebenaran dari karomah Sunan Giri itu, tetapi yang jelas keberadaan keris Kalamunyeng masih bisa disaksikan sampai sekarang. Alhamdulillah ya, saya berkesempatan juga bisa pegang langsung pusaka dari Sunan Giri ya yang asli. Ini keris Kalamunyeng yang terbentuknya keris ini sungguh luar biasa ya Pak ya. Bahkan kita di luar nalar kita, konon dulu berasal dari pena atau pensilnya Sunan Giri. Seketika dengan karomah beliau langsung berubah menjadi keris Kalamunyeng ini. Selain terbukti secara sah dengan sertifikat keasliannya, bentuk fisik keris Kalamunyeng juga terlihat berbeda dengan keris pada umumnya. Sama sekali tak terlihat sentuhan manusia pada keris Kalamunyeng. Bukan buatan empu. Bukan sama buatan sekali empu. bukan buatan empu. Kalau ya. buatan empu biasanya ada tanda bekas ininya ya, bekas tempa-tempanya ya. Bekas ini sidik jari. Sidik jarinya, tapi ini asli ya. Ada. Luar biasa ya. Nah, bahkan kemudian ini yang dinamakan kembang kacang. Kembang kacang. Kembang kacang. Kemudian ini jari emas 18 karat. Di luar area makam masih ada peninggalan Sunan Giri yang bahkan masih bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Adalah pace Sunan Giri atau pohon buah mengkudu yang dulu ditanam Sunan Giri sampai sekarang masih hidup dan berbuah lebat. Banyak yang percaya buah mengkudu mujarab untuk hajat pasangan suami istri yang ingin segera memiliki keturunan. Tapi sebelumnya itu dibelah dulu. Ini kemudian ada isinya enggak? Biji, ada bijinya enggak? Kalau ada bijinya, dihitung bijinya.
Kalau 2, ya nanti keturunannya 2. Kalau tidak ada bijinya, ya belum, Allah belum memberi izin untuk memberikan keturunan. Merangkul bukan memukul, memeluk bukan mengamuk. Kalimat itulah yang cocok disematkan untuk Sunan Giri.